Kisah ini diangkat dari novel trio detektif The Secret of Terror Castle, bagian pertama dari seri The Three Investigators karya Robert Arthur. Cerita ini mengikuti petualangan 3 sahabat, Jupiter, Pete, dan Bob, yang dengan keberanian dan kecerdikan mereka menyelidiki misteri kastil tua yang dikenal sebagai Terror Castle. Dengan campuran ketegangan, teka-teki, dan semangat persahabatan, novel ini membawa pembaca menyusuri lorong gelap dan rahasia tersembunyi yang akhirnya mengungkap cerita luar biasa di balik kastil berhantu tersebut. Di kota kecil Rocky Beach, California, 3 remaja membentuk sebuah tim penyelidik bernama Trio Detektif. Mereka adalah Jupiter Jones yang cerdas dan penuh perhitungan, Pete Crenshaw yang tangkas dan pemberani, serta Bob Andrews yang teliti dan pandai mengelola informasi. Markas mereka berada di sebuah trailer tua yang tersembunyi di antara tumpukan barang rongsokan milik Paman Jupiter. Tempat itu menjadi pusat segala rencana dan penyelidikan mereka. Suatu hari, Jupiter memiliki ide yang tidak biasa. Ia mengetahui bahwa Alfred Hitchcock, sutradara film terkenal, sedang mencari lokasi berhantu untuk latar film berikutnya. Jupiter melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan mereka sebagai detektif sungguhan. Ia mengusulkan untuk menemukan tempat paling menyeramkan yang bisa mereka selidiki dan tawarkan langsung kepada Hitchcock. Pilihannya jatuh pada sebuah kastil tua yang dikenal sebagai Terror Castle. Dulunya, kastil itu dimiliki oleh Stephen Terrell, seorang aktor film horor bisu. Ia menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu, dan sejak itu, kastil tersebut ditinggalkan. Banyak warga yang percaya tempat itu berhantu. Suara-suara aneh dan jeritan sering terdengar dari dalamnya, meskipun tak ada satupun yang tinggal di sana. Pete dan Bob sempat meragukan rencana ini. Masuk ke tempat kosong yang memiliki reputasi menyeramkan tentu bukan perkara ringan. Tapi Jupiter yakin, jika mereka ingin dikenal sebagai penyelidik sejati, mereka harus berani menghadapi ketakutan dan menelusuri kebenaran, tak peduli seberapa menyeramkan kelihatannya. Pencarian akan misteri pun dimulai dengan satu tujuan, membuktikan bahwa tidak ada rahasia yang tidak bisa dipecahkan. Untuk menjalankan rencana besarnya, Jupiter membutuhkan bantuan agar mereka bisa sampai ke Terror Castle tanpa terlalu banyak pertanyaan. Ia pun meminjam sebuah mobil mewah, Rolls-Royce berwarna perak, milik perusahaan sewa mobil bernama Rent and Ride, yang terhubung dengan usaha barang bekas pamannya. Sopir mobil itu adalah pria ramah dan terpelajar bernama Worthington. Awalnya, Worthington mengira mereka hanya ingin berjalan-jalan, namun Jupiter menjelaskan bahwa mereka sedang dalam misi penelitian pribadi untuk keperluan pendidikan. Tanpa terlalu banyak bertanya, Worthington setuju untuk mengantar mereka ke lokasi yang dimaksud. Perjalanan ke arah kastil tidak mudah. Lokasinya berada di area perbukitan yang sudah lama ditinggalkan. Jalanan berbatu, sempit, dan ditutupi semak-semak liar. Meski begitu, Worthington tetap mengemudi dengan hati-hati, sambil sesekali menanyakan apakah mereka yakin ingin pergi ke tempat yang tidak ada di peta wisata. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah jalan kecil yang tampak tidak terawat. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan besar dengan menara dan jendela tinggi, dikelilingi oleh pepohonan tua dan rumput liar yang hampir setinggi pinggang. Kastil itu tampak gelap, sepi, dan benar-benar ditinggalkan. Jupiter meminta Worthington menunggu di bawah, sementara mereka bertiga naik untuk memeriksa keadaan di sekitar kastil. Langkah mereka pelan dan hati-hati. Semak belukar hampir menutup jalan masuk. Dinding bangunan tampak kusam dan berlumut. Jendela-jendela tinggi terlihat seperti mata kosong yang mengamati siapapun yang mendekat. Meski Pete sempat terlihat ragu, Jupiter tetap yakin bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Disinilah, katanya, mereka akan menemukan jejak dari sesuatu yang lebih dari sekadar kisah menyeramkan. Mereka akan menemukan bukti, dan mungkin juga kebenaran, tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kastil ini. Langit mulai mendung saat mereka berdiri di depan pintu besar berkarat yang setengah terbuka. Tidak ada suara selain desir angin yang melewati pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka. Mereka saling pandang sejenak, lalu melangkah masuk. Pintu besar kastil berderit saat didorong perlahan. Di baliknya, ruangan gelap dan dingin menyambut mereka. Debu tebal menutupi lantai batu,
dan jaring laba-laba menggantung di setiap sudut. Aroma lembab dan tua langsung terasa di udara. Jupiter melangkah masuk lebih dulu, diikuti Pete dan Bob. Senter kecil mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi lorong panjang di dalam kastil. Setiap langkah mereka bergema, menimbulkan kesan seolah ada orang lain yang berjalan di belakang. Ruangan demi ruangan mereka jelajahi. Semuanya terlihat sepi, kosong, dan terbengkalai. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa kursi dan meja tampak lebih bersih dari seharusnya, seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhnya. Pete mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak suka tempat semacam ini. Terlalu sunyi, terlalu banyak bayangan. Bob juga terlihat gelisah, meskipun ia tetap mencatat beberapa hal menarik yang mereka temukan di sepanjang jalan. Saat melewati salah satu lorong sempit, mereka mendengar suara samar, seperti rantai yang diseret di atas lantai. Mereka saling pandang. Tidak ada yang bicara, tapi semua menyadari hal yang sama. Mereka tidak sendiri di dalam kastil ini. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Pintu tertutup keras di ujung lorong, padahal tidak ada angin. Pete langsung berhenti. Sudah cukup, kastil ini memang berhantu, katanya dengan suara rendah. Tapi Jupiter bersikeras. Baginya, suara-suara itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang harus diselidiki lebih dalam. Mereka memasuki sebuah ruang besar yang dulunya mungkin adalah ruang tamu. Di dinding tergantung potret usang seorang pria dengan wajah serius, mungkin Stephen Terrell. Tatapan matanya seolah mengikuti siapapun yang melewati ruangan itu. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar bunyi keras seperti benda logam jatuh. Bob tersentak dan menjatuhkan senter, yang langsung padam. Kegelapan total menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan, langkah kaki terdengar, pelan, mendekat. Tanpa bicara, mereka merapat dan berusaha tetap tenang. Detik-detik berjalan lambat. Akhirnya, senter menyala kembali. Lorong tempat bunyi itu berasal sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Untuk pertama kalinya, bahkan Jupiter mulai merasa tegang. Kastil ini bukan sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang belum mereka pahami. Namun bagi trio detektif, rasa takut bukan alasan untuk mundur. Sebaliknya, justru inilah awal dari penyelidikan sesungguhnya. Setelah insiden suara langkah kaki yang misterius, Jupiter, Pete, dan Bob kembali menyusuri lorong gelap dengan lebih hati-hati. Mereka mencoba memastikan dari mana suara itu berasal, tetapi tak menemukan jejak siapapun. Semuanya tampak sepi, namun tidak terasa benar-benar kosong. Mereka melangkah lebih dalam, sampai akhirnya tiba di sebuah aula besar yang menghubungkan beberapa ruangan lain. Di sana, Jupiter melihat sebuah tangga tua yang mengarah ke lantai atas. Ia ingin memeriksa bagian atas kastil, namun Pete bersikeras bahwa mereka sudah cukup lama di dalam dan sebaiknya kembali dulu ke Worthington. Mereka pun berbalik menuju pintu depan. Namun, saat sampai di ruang masuk, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pintu besar tempat mereka masuk kini tertutup rapat dan tidak bisa dibuka dari dalam. Engselnya tampak berkarat, dan kunci tua di sisi luar sudah terkunci secara otomatis. Tak ada celah sedikit pun untuk menyelinap keluar. Pete mencoba mendorong pintu dengan tenaga penuh. Bob ikut menarik gagangnya, tapi tak ada hasil. Mereka benar-benar terkunci. Rasa panik mulai muncul. Worthington menunggu di luar, tapi ia tidak akan tahu bahwa mereka terkunci di dalam. Dan kastil ini begitu besar dan terpencil, sulit berharap ada orang lain lewat secara kebetulan. Jupiter berusaha tetap tenang. Ia mencoba mencari jalan lain keluar. Mereka mulai memeriksa satu demi satu ruangan, mencari pintu belakang, jendela yang bisa dibuka, atau lorong rahasia. Saat menjelajahi ruangan yang tampaknya dulu digunakan sebagai perpustakaan, Bob menemukan tumpukan koran lama yang sudah menguning. Salah satu judulnya menarik perhatian mereka, artikel tentang menghilangnya Stephen Terrell. Artikel itu menyebutkan bahwa sebelum menghilang, Stephen Terrell mengurung diri di kastil dan mulai membuat alat-alat efek suara menyeramkan untuk menakuti siapapun yang mendekat. Ada pula laporan dari warga sekitar yang mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan dari dalam kastil. Bahkan bertahun-tahun setelah Terrell dikabarkan menghilang, petunjuk itu menegaskan satu hal. Apapun yang mereka dengar tadi bukanlah kebetulan. Mereka mulai menyusun peta mental dari lorong-lorong yang sudah mereka lalui. Jupiter menduga, jika kastil ini memang dibangun dengan ruang rahasia, pasti ada jalur lain yang bisa membawa mereka keluar. Mereka hanya perlu menemukannya dan melakukannya sebelum malam benar-benar jatuh.
Langkah mereka semakin pelan dan waspada. Bukan hanya karena takut akan apa yang mungkin muncul, tetapi juga karena satu kenyataan. Mereka kini terjebak di dalam kastil yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Setelah berjam-jam berkeliling, kelelahan mulai terasa. Tapi rasa ingin tahu Jupiter belum juga surut. Menurutnya, satu-satunya jalan keluar adalah terus mencari. Dalam sebuah ruang kecil yang tampaknya dulunya adalah ruang penyimpanan, Bob menemukan lantai kayu yang tidak rata. Saat ia mengetuknya, terdengar suara berongga. Seperti ada ruang kosong di bawahnya. Dengan bantuan linggis kecil yang mereka temukan sebelumnya, mereka mengangkat papan lantai itu. Ternyata, di bawahnya ada tangga batu sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Aroma lembab dan dingin menyeruak ke atas. Tanpa banyak bicara, mereka menyalakan senter dan turun perlahan. Tangga itu membawa mereka ke sebuah lorong bawah tanah, sempit, panjang, dan penuh debu. Suara tetesan air terdengar samar di kejauhan, membuat suasana makin mencekam. Mereka berjalan mengikuti lorong, dan tiba-tiba, dari arah kanan terdengar suara, pelan, seperti seseorang sedang menggumam, lalu berubah menjadi jeritan. Pete langsung berhenti. "Kita harus keluar dari sini," katanya tegas. Tapi Jupiter tidak mundur. Baginya, suara itu bukan hantu. Itu suara manusia. Seseorang sedang mencoba menakuti mereka. Mereka terus maju dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya ada barang-barang yang tidak seharusnya ada di bangunan kosong. Kaleng makanan, senter bekas, bahkan tempat tidur darurat. Semuanya menunjukkan bahwa ada orang yang tinggal atau setidaknya pernah berada di sana belum lama ini. Di sudut ruangan, Bob menemukan sebuah gulungan film tua bertuliskan nama Stephen Terrell. Ada juga naskah film dan catatan pribadi. Tampaknya, ini adalah koleksi peninggalan sang aktor yang disembunyikan sebelum ia menghilang. Namun sebelum mereka sempat memeriksa lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Cepat dan berat. Seseorang sedang berjalan menuju mereka. Mereka mematikan senter dan menahan napas. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara logam seperti rantai diseret. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Mereka saling pandang, masih dalam gelap, sadar bahwa keberadaan mereka kini mungkin sudah diketahui. Apapun yang mereka temukan di ruang bawah tanah ini, jelas bukan sekadar sisa sejarah. Ada orang yang berusaha menyembunyikannya, dan yang lebih penting, ada seseorang yang tidak ingin mereka keluar membawa rahasia itu. Setelah berhasil menghindari sosok misterius di lorong bawah tanah, Jupiter, Pete, dan Bob menunggu beberapa saat sebelum menyalakan senter kembali. Mereka yakin, apapun yang terjadi di kastil ini, tidak semuanya bisa dijelaskan dengan hantu. Di ruang tersembunyi itu, mereka melanjutkan pemeriksaan. Gulungan film, catatan pribadi, dan setumpuk skrip memberi petunjuk penting. Rupanya, Stephen Terrell, aktor terkenal yang pernah memiliki kastil ini, menggunakan ruang bawah tanah untuk menyimpan koleksi rahasianya. Terrell dikenal karena perannya dalam film-film horor. Namun setelah karirnya menurun, ia mengasingkan diri. Menurut berita yang mereka baca sebelumnya, Terrell percaya bahwa kastil ini akan menjadi warisan terbesarnya. Dan ia bersumpah, siapapun yang mencoba mengambilnya akan dihantui selamanya. Jupiter membaca salah satu catatan yang ditulis tangan. Di sana Terrell menuliskan idenya tentang menciptakan kastil berhantu sungguhan, lengkap dengan efek suara, pintu otomatis, dan trik cahaya. Ia ingin menciptakan ilusi sempurna, sesuatu yang bisa membuat orang percaya bahwa hantu benar-benar ada. Semua alat itu masih ada, tersembunyi di balik dinding dan langit-langit kastil. Itulah yang menimbulkan suara langkah, rantai, dan jeritan yang mereka dengar sejak tadi. Namun satu hal belum jelas. Jika Terrell memang menciptakan semua ini, kemana ia pergi? Mengapa kastil ini dibiarkan begitu saja? Dan yang paling mengganggu, siapa yang saat ini menjaga semua trik itu tetap berjalan? Di antara dokumen, mereka menemukan foto seseorang yang tidak dikenal, pria berwajah keras dengan kumis tipis. Di balik foto tertulis inisial HM. Nama ini tidak disebutkan dalam artikel-artikel sebelumnya. Jupiter mulai menduga bahwa seseorang yang dulu bekerja untuk Terrell mungkin masih menjaga tempat ini. Mungkin untuk alasan pribadi, atau mungkin demi melindungi sesuatu yang lebih besar. Pete,
yang dari awal merasa was-was, kini mulai setuju. Semua ini terlalu rapi untuk dibiarkan tanpa pengawasan. Mereka tidak hanya menyelidiki kisah lama seorang aktor, mereka sedang menyentuh rahasia hidup seseorang yang masih sangat ingin tetap tersembunyi. Dan ketika mereka hendak keluar dari ruang bawah tanah, langkah kaki itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih berat. Kali ini mereka tahu, mereka telah masuk terlalu dalam. Langkah kaki itu semakin dekat. Jupiter, Pete, dan Bob dengan cepat memadamkan senter mereka dan bersembunyi di balik tumpukan kayu tua di sudut ruangan bawah tanah. Napas terasa sesak, jantung berdebar tak menentu. Di kegelapan, mereka bisa mendengar suara berat seseorang yang berjalan lambat tapi pasti mengitari lorong itu. Sosok itu tampaknya mencari sesuatu atau seseorang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara itu mulai menjauh. Namun ketegangan tidak langsung hilang. Jupiter mengingatkan untuk tetap waspada. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan ruangan itu dan naik ke lantai atas kastil. Namun perjalanan tidak mudah. Di lorong sempit, mereka mendengar suara jeritan mengejutkan yang membuat Pete terpeleset dan terluka sedikit di lututnya. Meski begitu, mereka terus bergerak cepat, mencari jalan keluar. Sosok misterius itu terus mengejar mereka, berusaha menutup jalan. Di sebuah ruang yang lebih besar, mereka berhasil menghalangi pintu dengan meja tua. Namun suara pengejar semakin mendekat dan pintu mulai digedor dengan keras. Dengan tenaga yang tersisa, Jupiter memimpin mereka menemukan tangga rahasia yang mengarah ke lorong tersembunyi. Tanpa ragu, mereka melarikan diri lewat jalan itu. Ketika mereka akhirnya keluar ke udara segar, Worthington sedang menunggu di mobil. Rasa lega memenuhi dada mereka. Namun satu hal pasti, sosok misterius di dalam kastil itu bukan hanya hantu biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih nyata dan berbahaya. Setelah berhasil keluar dari pengejaran sosok misterius, Jupiter, Pete, dan Bob duduk sejenak di mobil Worthington, mengatur napas, dan menyusun rencana. Mereka tahu kastil ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga sebelumnya. Jupiter mengusulkan agar mereka kembali ke kastil pada malam hari. Menurutnya, kegelapan akan menyamarkan keberadaan mereka dan memudahkan mereka menemukan jalur rahasia lain yang mungkin tersembunyi. Pete masih ragu, mengingat betapa berbahayanya kastil itu. Namun semangat Jupiter dan tekad mereka untuk mengungkap misteri membuatnya akhirnya setuju. Mereka mempersiapkan perlengkapan, senter tambahan, beberapa alat sederhana, dan catatan yang mereka kumpulkan selama penyelidikan. Kembali ke kastil di malam hari, suasana berubah drastis. Bayangan kastil menjadi lebih panjang dan menakutkan, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Namun kali ini, mereka bergerak lebih hati-hati. Jupiter memimpin, dengan Pete dan Bob mengikuti dekat di belakang. Mereka menyusuri lorong-lorong yang belum mereka jelajahi dan mulai memperhatikan tanda-tanda kecil, bekas goresan di dinding, tuas tersembunyi, dan celah-celah kecil yang sebelumnya terlewatkan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu rahasia di balik rak buku besar. Pintu itu mengarah ke lorong sempit yang menurun ke ruang bawah tanah lain yang belum mereka jelajahi. Rencana mereka sederhana, menjelajahi ruang bawah tanah itu, mencari jalan keluar alternatif, dan mengungkap siapa sebenarnya sosok misterius yang menjaga kastil ini. Namun, Jupiter tahu mereka harus bergerak cepat. Waktu mereka terbatas, dan semakin lama mereka berada di kastil, semakin besar risiko mereka terjebak lebih dalam. Setelah berhasil membawa bukti dan selamat dari kastil, Jupiter, Pete, dan Bob segera bertemu dengan Alfred Hitchcock, sutradara terkenal yang selama ini menjadi mentor mereka. Mereka menceritakan secara rinci tentang Terror Castle, bangunan tua yang selama ini dianggap berhantu. Tentang Stephen Terrill, aktor yang pernah tinggal di sana dan menciptakan berbagai trik efek suara menyeramkan untuk membuat kastil itu tampak angker. Mereka menunjukkan film-film lama dan naskah yang ditemukan di ruang bawah tanah kastil. Hitchcock mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar penuh minat. Menurut Hitchcock, kastil itu bukan hanya tempat yang penuh misteri, tapi juga punya potensi besar sebagai lokasi syuting film. Ia bersemangat untuk menggunakan Terror Castle sebagai latar belakang film horor berikutnya. Kagum dengan keberanian dan ketajaman trio detektif, Hitchcock pun berjanji akan membantu mereka mengangkat nama mereka ke dunia yang lebih luas. Momen itu menjadi tonggak baru bagi Jupiter, Pete, dan Bob.
Petualangan mereka bukan hanya sekadar memecahkan misteri, tapi juga memasuki dunia perfilman yang penuh tantangan. Setelah kisah di Terror Castle terungkap, Jupiter, Pete, dan Bob resmi mendapatkan pengakuan dari Alfred Hitchcock sendiri. Sutradara legendaris itu menganggap mereka bukan hanya anak-anak biasa, tapi trio detektif muda yang penuh bakat dan keberanian. Hitchcock berjanji akan membantu memperkenalkan mereka kepada publik, bukan hanya sebagai penyelesai misteri, tapi juga sebagai bintang baru dalam dunia petualangan dan detektif. Kebanggaan dan rasa puas memenuhi hati mereka. Ini adalah keberhasilan besar pertama mereka, dan mereka tahu petualangan yang lebih seru masih menunggu di depan. Dengan semangat yang membara, trio detektif kembali ke markas mereka, siap untuk tantangan berikutnya, penuh percaya diri bahwa apapun misterinya, mereka pasti bisa menghadapinya bersama. Itulah akhir dari petualangan pertama trio detektif di Terror Castle. Kisah ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka dalam mengungkap rahasia dan memecahkan teka-teki yang menantang.